Wow. Wow, hah? Ini, aduh, ini sedikit angka nggak nih Mas nih? Ini luar biasa sekali kalau dari penglihatan saya, ini sejarah yang sangat tak ternilai, nilainya itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau dari Mbak Arya gimana? Di sini sih kalau misalkan saya lihat ya Mas Tukul, sebenarnya dulu ada, nggak tahu nih, auranya ada banyak positif, negatif. Sebenarnya positif, sebenarnya positif. Cuman dulu ada satu tragedi yang ada residual energinya dari sosok itu masih banyak yang ada di sini, Mas. Jadi kayak semua menyampaikan sesuatu, cuman masih belum kesampaian gitu loh, Mas. Belum sempat menyampaikan gitu loh. Saya seperti biasa saya ditemani oleh Ria Winata dan Anneke Caroline. Nah, di sini kita berada di Keraton Kaibon, Banten. Yang konon identik dengan kota Banten, mesti ada suara gitu. Ini bisa joget aja rame-rame nih, Mas. Ini kita tengok aja ya. Boleh, yuk kita tengok. Kita lihat. Wow. Dari sekian banyak ilmu kanuragan dan kesaktian, tidak ada yang menyangkal bahwa debus adalah salah satu ilmu kebal yang sangat akrab di telinga orang Indonesia. Debus merupakan ilmu kanuragan yang sudah ada sejak abad ke-16 sebagai bagian dari kesaktian para sultan-sultan Banten. Ada beberapa versi tentang asal-usul debus. Salah satu versi mengatakan debus adalah warisan dari Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten yang sangat disegani pribumi Portugis maupun Belanda. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa debus itu berasal dari tarikat Rifaiyah, sebuah tarikat yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Rifai Al-Baghdadi. Beliau menguji kualitas zikir para muridnya dengan melakukan tindakan ganjil seperti menusukkan besi tajam, menyulut dengan bara api, maupun memukul muridnya dengan benda keras. Jika muridnya masih berteriak kesakitan, hal itu merupakan bukti bahwa kehusuan berzikir belum sempurna. Namun apa sebenarnya makna debus bagi warga sekitar? Apakah identik dengan ilmu putih atau ilmu hitam? Kayak ilmu hitam itu mungkin ada lah. Debus itu ada yang pakai ilmu, ada juga yang tidak. Saya pernah melihat debus itu. Yang paling mengerikan adalah pakai tusuk adat itu, terus dengan beling segala macam gitu kan. Menurut saya debus itu tidak ada kaitan dengan ilmu hitam. Tidak sedikit orang yang mengaitkan debus dengan kesaktian para jawara. Jawara sejati identik dengan ilmu bela diri yang tinggi dan kemampuan memanipulasi kekuatan supranatural, termasuk menangkal berbagai serangan gaib dari lawan. Sulitnya mempelajari ilmu debus banyak menyebabkan para jawara bertumbangan, sehingga hanya segelintir orang saja yang sangat ahli dan mewarisi ilmu ini. Stop. Aduh, tepuk tangan semuanya dong. Aduh, luar biasa sekali nih. Nih Pak, kenalan dulu Pak. Aduh Nancep loh. Aduh Nancep ya. Kesana apa namanya ini? Permainan debus. Debus. Mbak Ria tadi bener yang digambarin jadi, debus. Iya, debus. Barang-barang tajam atau sesuatu yang tajam itu nggak bisa ngelukain yang itu sebenarnya ya. Kalau boleh nanya ya Mas Tukul ya. Boleh. Sejarahnya sebenarnya itu kalau misalkan debus, kenapa mereka ada ilmu tersendiri atau mempelajari atau bagaimana? Ada pilihan Ada aura mistisnya sampai nggak bisa tergores sama benda tajam. Ada, kan kita jihad dan ada, coba ada. Tergantung kita mau makainya apa. Debus itu ritualnya seperti apa? Debus itu ritualnya seperti zikir. Harus menjalankan yang sholat yang 5 waktu itu. Contohnya itu. Oh Mas Tukul boleh tanya nggak? Ini debus ini termasuk ilmu hitam atau ilmu putih nih Mas? Kalau ilmu sebenarnya ilmu putih, tergantung yang kita pakai. Ada yang makainya buat jahat, ada juga kan. Kalau kita ya khusus. Cuman kalau misalkan untuk yang kejahatan, mereka punya ritual sendiri yang berbeda ya? Yang berbeda. Biasanya seperti apa? Ada yang tahu nggak kalau ritual yang ada yang pakai yang berbeda ya? Ada yang pakai menyan itu yang ngobong, mujang-mujang gede. Kalau kita nggak ada. Dengan bercara berbeda. Jadi kalau ini nggak perlu kayak gitu-gitu ya? Enggak. Kita cukup minta sama Allah, minta doanya gitu aja. Kelas yang paling bawah apa, paling tengah apa, yang tinggi apa, yang bawah itu biasanya apa? Kalau paling bawah kita paling silat. Nah, silat. Main dikit. Ya, atasnya permainan debus. Naik dolok. Tusuk jarum. Silat berarti yang yang paling tinggi? Paling tinggi itu permainan debus. Waduh. Levelnya.
Luar biasa sekali. Jadi ada kelas-kelasnya apa biasa. Kalau gitu terima kasih Bapak ya. Dilanjut lagi musiknya. Terima kasih Pak. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih. Ya. Kita akan mengeksplor tempat lagi, silakan. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Tempat apa lagi yang saya akan eksplor bersama Mbak Anake dan Ria Winata? Betul. Ya, yang ada hubungan dengan debu juga. Betul. Ikuti terus. Mr. Tukul jalan. Keraton Kaibon adalah salah satu sisa-sisa keraton yang ada di Banten lama. Konon keraton ini adalah persembahan dari sang sultan kepada ibunda Ratu Aisyah. Diceritakan pula bahwa pelataran keraton Kaibon kerap digunakan sebagai pertunjukan ilmu para jawara, dalam hal ini ilmu debus. Adu ilmu ini tidak hanya menjadi sekedar pertunjukan, tapi juga sebagai ajang membuktikan kekuatan untuk merebut hati putri-putri keraton kala itu. Kayaknya ada energi yang akan kita lakukan. Ada cowok sebelah sini kata Mbak Ria. Kalau akan cowok yang dominan sini. Gimana Mbak Ria? Kayak ada hubungannya sama Putri ya? Ada hubungan dengan Putri. Nggak tahu ya, kalau misalkan flashbacknya saya lihat dia suka sama salah satu putri yang di situ deh. Oh, suka sama salah satu Dan putri gini, yang ada di situ. Kalau zaman dulu tuh gini Mas, jadi kan perguruan di sini banyak perguruan ya, Iya. banyak sekali gitu. Dan setiap ada acara tertentu mereka kayak menunjukkan bakat mereka masing-masing lah, kayak adu ilmu gitu. Iya. Dan di saat itu entah karena jadi kayak sudah terdengar gitu loh Mas, sama keraton sudah terdengar berita bahwa ada yang menyukai salah satu. Jadi pas saat dia melakukan pertunjukan itu sebenarnya bukan dia nggak kebal. Oh, ada yang nyalain gitu. Iya, jadi kayak ada yang dari pihak yang satunya lagi itu memang disuruh untuk bisa nggak kalau misalkan dia di saat untuk mempertunjukkan kekebalan itu digagalin. Terungkap sosok seorang putri yang ternyata sangat erat kaitannya dengan sang jawara debus. Cerita apa yang Misteri Tukul ungkap? Ada apa Mas? Sini ada kelebatan. Siapa? Tingginya segini ya Mas? Ya, betul. Laki-laki. Betul. Wah, Mbak Ria penglihatannya. Pas banget, lebih tinggi dari Mas Tukul sedikit segini. Ya itu orang-orang zaman dulu kan tinggi-tinggi. Jalan ke situ. Jadi kalau misalkan di sini tuh, jadi setiap kayak seperti ini Mas, itu di sini tuh ada penjaganya dari sini ke sini. Jadi yang lalu lalang biasanya mereka suka gantian berjaga gitu loh Mas. Luar biasa. Jalan ke sana. Luar biasa. Di sini juga banyak ini bukan, saya lihatnya sih ya, tidak berpakaian keraton, tidak berpakaian ini kayak berpakaian hitam-hitam gitu sih Mas. Ada laki-laki berpakaian hitam-hitam, pernah ada di sini nih. Tapi saya nggak tahu beliau siapa. Biasanya kan kalau misalnya baju kerajaan atau baju keraton kan ada khusus gitu kan. Ini nggak, dia pakai baju hitam-hitam kayak baju orang-orang mau debus zaman dulu. Oh, yang tadi itu yang mungkin hitam-hitam juga ada. Ya ada yang masuk ke sini dan saya lihat tadi di sebelah situ tuh Mas. Jadi pas dari sana itu jalan, mereka pakai ada baju hitam gitu loh. Yang mestinya sih di tempat ini setahu saya nggak boleh, bukan mereka yang ada di sini gitu loh, hanya orang-orang keraton. Dia bisa ada di sini. Ya, ini penasaran ini siapa. Tapi kalau putrinya sendiri berada di mana? Tadi sih lagi jalan di situ Mas. Ini pemirsa Mbak Ria lagi berinteraksi kalau bahasanya dari Mbak Anake. Pemirsa, Ria Winata merasakan energi dari sudut keraton yang mengindikasikan terjadinya tragedi pilu jawara debus. Tragedi seperti apa sebenarnya yang terjadi?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Boleh kita perkenalan? Assalamualaikum. Pakai bahasa Sunda mungkin, bahasa Sunda sini mungkin. Karena Alam, ini alam mungkin. Banten ya mungkin. Amat, terima kasih dia, Mat. Tolong, Mat. Nah. Tiba-tiba Ria Winata merasakan gejolak lonjakan energi yang merasuki tubuhnya. Wujud energi apa yang merasukinya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya saha? Kalau boleh tahu Nyai ini siapa? Sebagai apa di sini, Mah? Putri. 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 Sebagai putri di sini. Putri. Putri Dwi. Mungkin ada yang mau disampaikan? Saya berdosa. Berdosa. Oh, berdosa. Dia Berdosa kenapa? Kenapa Merasa berdosa? Apa yang terjadi? Oh, dia berzina sama. Oh, dia berzina. Jadi Kalau boleh tahu, prianya siapa? Ya? Jawara. Oh, dia seorang Jawara. Oh. berzina dengan seorang Jawara maksudnya. Apa yang membuat kamu suka sama Jawara itu? Kamu merasa Atau bisa mungkin dilindungi? yang hitam, baju hitam itu kali ya, yang bolak-balik itu bukan? Bener? Yang bolak-balik itu. Oh, yang bolak-balik itu yang baju hitam tadi, kenapa dia ada di... Kalau ya? Saya melihat dia meninggal. Oh, kamu melihat di sebelah mana? Oh, di sebelah kanan. Putri kedua penghuni keraton masih ingin mengungkapkan sesuatu kepada tim misteri Tukul. Sepertinya putri ini memiliki utusan yang belum terselesaikan. Melihat nangis, dia melihat Dia nangis. nangis. Dia nggak Nanti kuat ke- karena jawarannya dia meninggal. Oke. Iya, iya. Oke. Ya, merinding, saya merinding. Energinya kuat merinding. Iya. Kamu masih ingin bertemu sama Jawarannya Tersebut. masih mau berinteraksi sekali kayak Boleh. begini ya. Boleh ya. kita coba panggilin. Barangkali kamu mau menyampaikan sesuatu untuk dia. Silahkan. Kali ini Ahmad juga kerasukan sosok pemuda yang selalu mendekati tim misteri Tukul. Apa hubungan pemuda tersebut dengan putri yang merasuki Ria Winata? Namanya siapa ya? Dia senang, dia ketemu senang. Halo, namanya siapa? Iya. Oke. Senang dia ketemu. Oh, jadi memang Oh, ini memang jodoh. Pemirsa, di sini ada energi yang sangat kuat sekali. Kalau saya lihat energi yang pertama kali membawa debus ke sini. Ini ada sangat besar sekali nih. jadi memang ada Asmara. ini udah lama banget nggak ketemu mas. Oke. Oke. Oh, memang hubungan asmara itu. Dia kan sama dia, kamu ini. Gimana ini? Bisa? Enggak, kalau aku lihat ini karena meninggalnya ini mereka terpisah ya mas ya, Iya. udah cukup lama. Jadi ketika mereka bertemu itu meluapkan kesedihan mereka Iya, iya. sekali ya. Karena mereka itu saling jatuh cinta kali. Jadi cinta sampai mati ya ini ya. Gimana? Amin sayang. Oh, minta maaf. Minta maaf si Putri, apa si Mbak Rianya minta maaf.
saya maafkan. Iya. Tidak mau terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi pada orang lain. Sebenarnya ini kan nggak mau terpisah ya. Betul. Iya. Oh, dia Minta berdoa. berpisah. Ini pergi aja. Cukup ya. Cukup ya. Ya. Sama-sama tuh. Kalau dari saya sih tadi komunikasi sama yang prianya. Iya. Jadi yang pria itu sempat ada yang curiga kalau dia pernah berzina sama si cewek itu. sama Jadi si ketika ada yang curiga itu dilaporkan dan untuk membuktikannya coba kamu debus lagi gitu kan. Nah mungkin karena memang dia sudah berzina. jadi ilmunya itu hilang mas. Pokoknya pada saat ini dia agak ragu sebenarnya. Makanya si ceweknya ini ngeliatin gitu karena takutnya terjadi apa-apa karena dia udah tidak suci lagi dan meninggal. Cuman kalau untuk ceweknya Gimana? Ya, jadi kalau untuk sosok wanitanya ini, jadi kan emang tidak boleh dilarang karena laki-laki yang dia pilih bukan pilihan dari orang tuanya gitu loh. Karena kan si ini darah biru gitu loh mas. Oh. Keturunan darah biru gitu loh. Jadi bebet-bebetnya itu tidak ya, boleh dengan orang tidak yang biasa. sesuai dengan apa yang keinginan beliau-beliaunya yang tua-tuanya. Dan saat itu saking cintanya mungkin ya mas ya, jadinya mereka berzina gitu karena mungkin si putri pengennya adalah biar dinikahkan gitu loh. Tapi ternyata yang pas ada yang laporin itu marah gitu, mungkin mereka udah gusar. Yang tadi dibilang Ahmad itu benar dan putrinya tuh melihat mas saat dia bunuh di situ, putrinya tuh ada di sebelah sini, dia lihat dan saat itu dia nggak makan tuh beberapa hari. Sampai dia mengakhiri hidupnya. Padahal sih sosok laki-laki sudah berpesan kalau nanti saya meninggal tetap jaga diri gitu. Tapi mungkin karena memang lagi shock dan itu nggak bisa gitu juga. Dan pada saat itu mereka udah nggak ketemu karena kan sosok laki-laki udah dibawa pergi. Pemirsa, sekarang kita mau nanya lagi Mbak Ria nih. Mau memperlihatkan sketsa sosok jawaranya nggak Mbak? Boleh, saya mau sketsa dulu mas. Mumpung masih ada energi. Seperti apa sosok jawara yang akan disketsa Mbak Ria Winata? Ikutin. Mixer Tukul. Jalan. Ini apa ketusuk ini apa ya? Iya ada. Pas waktu yang tadi diceritain itu ya mas. Jadi pas energinya masih ada di kepalanya, kepala Ria lagi mencoba untuk. Nah putrinya melihat dari situ ya? Ya ini kalau misalkan dari sini nih mas sosok putri, cuman aku sebelum sempat gambar nih dari sini itu ada di sebelah situ. Kalau gitu saya ngucapin terima kasih Mas Ahmad. Kita ketemu lagi pokoknya ya. Ada salah satu jawara juga sih mas yang meninggal. Cuman kayaknya kalau yang ini agak energinya lebih besar dari yang di sini. Kita harus cari Mr. I deh. Nah, karena energinya besar banget. Mbak Ria merasakan energi yang kuat karena ada sosok energi yang sangat lebih kuat dari sini. Dan Mbak Ria juga berkeinginan ketemu dengan Mr. I. Pastinya seru ini pemirsa. Makanya jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Pemirsa, di sini ada energi yang sangat kuat sekali. Kalau saya lihat energi yang pertama kali membawa debus ke sini. Ini ada sangat besar sekali nih. Bentuk energi yang ada di sini, ini berbentuk seperti seorang jawara yang benar-benar sakti, mandraguna, yang mempunyai ilmu kekebalan, mempunyai ilmu kesaktian yang benar-benar sakti gitu. Kalau dia sih udah nggak ada, cuma yang ada di sini bisa dikatakan hanya khodamnya yang memang benar-benar dulu menyatu dengan dirinya. Jadi hodamnya itu insya Allah ada sekitar 7. Jadi hodam ini bermacam-macam, 7 hodam ini tugasnya masing-masing. Jadi ada yang bagian untuk kekebalan, ada yang untuk ilmu seperti tenaga dalam, macam-macam.
Pemirsa, kiranya kita lebih dalam lagi mau berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Wah, tuh. Pemirsa, ternyata energi yang dilihat Mbak Ria Winata ini Mr. I tuh ternyata. Mr. I lagi penelusuran sendiri nih. Mr. I. Ya. Aduh, apa yang dirasakan nih Mr. I? Mr. I, tadi kan saya rasain energi kuat nih, saya dari sana. Energinya di sini kuat sekali. Dan saya juga lihat ada beberapa sosok. Itu sebenarnya siapa ya, Mr. I? Sosok yang ada di sini, energi yang sangat kuat. Ini adalah orang yang kedua daripada pembawa debus. Jadi yang pertama Sultan Hasanuddin maksudnya. Nah, Sultan Hasanuddin mempunyai ilmu debus diturunkan kepada orang yang kedua ini. Orang kedua ini menyebarkan debus ini di daerah Banten, tujuannya satu untuk penyebaran agama Islam, nomor dua lagi untuk senjata untuk melawan penjajah maksudnya. Sosok ini berbentuk apa nih? Kalau sosoknya ini berbentuk manusia yang berpakaian seperti jawara, dia mempunyai kewibawaan yang sangat tinggi maksudnya. Jadi dia memang benar-benar tapi pakaiannya rapi ya, nggak pakaian rapi enggak. Seperti manusia, tapi pakaiannya pakaian kerajaan dulu gitu. Ini kayak di sini sosoknya bukan hanya si yang diceritakan tadi, ada beberapa itu, cuman itu siapanya beliau ataukah memang teman-teman atau Kodam-kodamnya? Ya, kalau yang lain ini sosok daripada pendamping-pendampingnya sosok yang beliau ini tadi. Kalau hodamnya ini ada 7 hodam yang memang mendampingi orang-orang debus. Ada ini. 7 ya. Hodam. Dan hodamnya itu berupa apa, Mas? Kalau hodamnya ini berbentuk manusia, tapi pakaiannya itu seperti seorang ulama gitu. Jadi ini hodamnya ini benar-benar positif sekali. 7-7-nya seperti itu. Jadi seperti seorang ulama semuanya. Oh, ilmu putih ya? Iya, benar, ilmu putih. Oh, ilmu putih. Jadi ilmu debus ini disebarkan kepada masyarakat di sini, orang-orang yang berguru kepada dia. Cuma dari orang berguru ini mempunyai perguruan sendiri-sendiri gitu. Yeah. Cuma kadang terjadi percekcokan antar perguruan ini. Dan luar biasa sekali. Ingin menunjukkan kemampuannya yang lebih paling bagus gitu kali. Biasanya sih seperti Cuma itu, tadi sosok yang ada di sini Mas Uko ya. Ini sosok yang satu ini dia merasa kecewa saat sekarang ini. Kenapa? Karena dilihatnya debus ini sekarang ini banyak untuk menyombongkan diri Mas Uko. Jadi bukan untuk membela yang benar atau apa, tapi kadang dia melakukan juga kesalahan gitu Mas Uko. Jadi intinya itu ilmu debus itu ilmu yang positif, ilmu putih. Yang membuat hitam putih ini adalah pemakainya manusianya sendiri manusianya gitu. Tinggal bagaimana cara ininya ya. Iya. Membawakannya itu ya. Nah, pemirsa Mr. Teguh jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Ngomongin perjuangan, setelah ini kita akan mengunjungi satu situs lagi yang erat kaitannya dengan sejarah perlawanan Banten dengan Belanda. Penasaran di mana tempat yang akan saya kunjungi lagi? Apakah energinya akan terlihat semua oleh tim Mr. Teguh Jalan-Jalan, atau ada sosok-sosok yang nanti akan terlihat? Nah, itu terus Mr. Teguh Jalan-Jalan. Salah satu fungsi debus pada abad ke-16 adalah sebagai pusat syiar agama Islam. Sultan Maulana Hasanuddin mengajarkan ilmu debus dengan ritual keislaman. Pria maupun wanita yang ingin menguasai ilmu debus harus melakukan amalan wajib dalam Islam secara khusyuk, seperti berpuasa dan menjaga kesucian. Hingga akhirnya ilmu debus ini diwarisi oleh para turunan sultan, sekaligus menyebarkannya ke berbagai padepokan dan pesantren. Tak heran jika syiar agama yang dipelopori oleh para sultan kala itu mengundang rasa hormat rakyat, yang hingga kini tak pernah berhenti ziarah ke sekitar Masjid Agung Banten Lama. Di abad ke-17, Belanda mulai menyerang Banten. Penguasa pada masa itu, Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian mengalihfungsikan debus sebagai propaganda warga untuk melawan Belanda. Debus digunakan sebagai pemompa semangat juang rakyat yang minim persenjataan melawan gempuran senjata berat yang dimiliki Belanda. Namun hal ini justru memakan banyak korban. Tidak hanya nyawa, tapi juga kemegahan keraton yang menjadi sasaran amuk kekejaman Belanda, hingga tersisa puing dan reruntuhan sebagai saksi bisu peristiwa kelam masa lalu. Lehernya, kepalanya juga, wajahnya juga banyak darah yang muncrat daripada lehernya ini tadi.
Ini Wow. suasananya makin... Waduh. Ih, suasananya. Duh, auranya kuat sekali pemirsa. Ini kayaknya di sini banyak terjadi sesuatu yang kurang enak untuk ceritakan ini ya. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah masuk ke lokasi Keraton Surosoan, Banten. Dan ini auranya saya lihat ini sudah merasakan tim saya, Mr. I maupun Anna Caroline atau Ria Winata. Energi kuat. Ya Mas Tukul, tadi kita baru masuk ke sana, saya melihat aura dari zaman dulu kepala-kepala yang dipenggal. Aku masuk ini, badan aku tuh panas dingin Mas, ini bener. Terus baunya angin atau apa ya? Kalau saya rasakan sih Mas ya, bener kata Mr. I, ada pemenggalan karena saya sempat lihat kepala tapi nggak ada badannya di situ. Ada lihat Mbak Ria lihat kepala nggak ada badannya. Karena apa yang diceritakan Mr. I benar, jadi ada banyak pemenggalan di sini. Dulu gini Mas Tukul ya, kalau saya lihat kerajaan ini dulu, keraton ini pribumi yang punya. Cuma keraton ini disetir oleh orang Belanda Mas Tukul. Jadi orang Belanda lebih dominan di sini. Jadi menguasai semua kerjanya orang-orang keraton di sini. Anda Mas Tukul, kayaknya di sana ada aura yang lebih kuat lagi, dan saya mau mengajak Mbak Aneke untuk berinteraksi di sana. Oh, ya. berdua aja. Berdua aja Mas Tukul. Kalah cepet saya. Nah, pemirsa, Mr. I dan Mbak Aneke Caroline akan menelusuri sebelah kanan karena melihat energinya itu Mr. I merasakan kuat sekali. Wah, apa yang nanti akan terlihat mereka dan apa yang saya lihat dengan Mbak Ria. Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Dikisahkan sebagai keraton pertama yang dibangun di tanah Banten, Keraton Surosoan merupakan pusat pemerintahan pada masa lalu. Kemegahan Keraton Surosoan diperkokoh dengan bangunan benteng yang dibangun oleh Pangeran Wiraguna, seorang Belanda yang diberi gelar khusus sebagai andilnya membangun keraton. Nyatanya di balik kegagahan benteng ini tersimpan sebuah peristiwa mengenaskan, yaitu pemenggalan utusan Jenderal Daendels. Tragedi ini dipicu oleh perintah Jenderal Daendels kepada penguasa Banten untuk mengirimkan rakyat sebagai pekerja di ujung kulon. Perintah tersebut disampaikan Philip Peter Dupuy sebagai utusan Daendels. Tragis, permintaan tersebut ditolak dan justru Dupuy menjadi korban kemarahan rakyat Banten. Tanpa banyak bicara, pengawal keraton kemudian memenggal kepala Dupuy dan para pengawalnya. Kejadian ini kemudian memantik kemurkaan Daendels untuk membunuh hanguskan Keraton Surosoan. Di masa sekarang, runtuhan Keraton Surosoan memiliki cerita lain. Berbagai tragedi masa lalu tak pelak menimbulkan banyaknya interaksi gaib. Suara aneh dan berbagai penampakan silih berganti muncul di berbagai sudut bangunan berusia lebih dari 500 tahun ini. Ini mulai berdatangan yang dari sana, karena tadi kita mau berkomunikasi yang ini sekarang udah datang di sini. Biar, ini sosok-sosok yang korban atau... ya benar, ini sosok korban yang di depan. Ini saya tarik ke sini. Cuma ini sosoknya yang saya tarik ini yang datang 2 pribumi, 1 orang Belanda. Pemirsa, sebagai residu energi di sekitar Mr. I dan Aneke mulai berkumpulan. Dan residu ini sangat berhubungan dengan tragedi pemenggalan masa lalu. Sekarang apa yang Mbak Ana rasakan? Tangan kanan aku nih Ya. gemeter ini, Mr. I. Semua ini seluruh badan aku merinding nih, Mr. I. Iya. Ini tangan Mbak Ana persis memegang kepala daripada si sosok itu tadi. Berarti kepala ini
nggak nempel sama badannya. Ini benar-benar kepala, badannya persis di belakang kepala ini. Karena kepala itu kan waktu itu dipenggal. Jadi kepala ini dorong-dorong terus ke tangannya Mbak Ana. Panas. Ya. Lehernya, kepalanya juga, wajahnya juga banyak darah yang muncrat daripada lehernya ini tadi. Andeke terkulai lemas setelah melihat dan merasakan residu energi yang cukup besar di sekitar lokasi penerawangan. Apa sebenarnya yang Andeke lihat? Tadi benar-benar interaksi yang benar-benar kuat sehingga tangannya Mbak Ana ini mengalami seperti getar yang sangat kuat, panas sekali. Tapi alhamdulillah udah energi-energi yang nempel sama Mbak Ana udah keluar semua. Kuat berdiri, Mbak Ana. Ya. Aku sebenarnya tadi udah mau nggak kuat ya Mister Iya, karena badan aku semua itu gemeter. Dan aku lihat sosok kayak nggak terlalu jelas, tapi itu yang jelas itu sosok laki-laki. Aku lihat di sebelah sini ya darah semuanya ya. Makanya aku merasa aku nggak kuat. Melihat darah-darah tadi. Darah tadi aku bener-bener lepas seluruh badan aku itu ya. Mbak Ana, untuk memperjelas informasi yang ada di sini, kayaknya kita mau manggil si Ahmad. Mau ya, Ahmad? Pemirsa, Ahmad akan mencoba melakukan mediasi dengan sosok yang mengusik Andeke Caroline. Pesan apa yang sebenarnya coba disampaikan oleh sosok tersebut kepada tim Misteri Tukul? Pemirsa, ini Ahmad sudah dimasuki sosok. Ini yang kepalanya dipenggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Dengan siapa namanya? Hah? Saswi, boleh ceritakan kejadiannya seperti apa? Kenapa Saski sampai dipenggal kepalanya? Keluarganya kenapa? Diancam sama Belanda. Jadi kalau dia tidak membantu Belanda, keluarganya dibantai, dibunuh. Iya, makanya si Saski tadi mengikuti perintahnya Belanda. Betul. Ini kayaknya sosok yang di sini nih Mbak Ana, karena mungkin karena kepalanya kepenggal, jadi dia merasakan waktu berinteraksi ini media sama si Ahmad, kayaknya dia sendiri merasakan nggak kuat gitu. Oke. Terus waktu itu yang menggal kepala kamu orang-orang yang memberontak kepada Belanda gitu. Iya. Oh, jadi yang tidak menyukai orang-orang pribumi. Yang orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan Belanda gitu. Jadi yang membantai ini orang-orang yang tidak menyukai orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan Belanda. Oh, terpaksa ikut sama Belanda. Oh, jadi dia terpaksa demi keluarganya ya? Yeah. Untuk memperjelas apa sebenarnya yang merasuki Ahmad, Mr. I melakukan proses mediasi kepada alam untuk melukis sosok yang sudah sangat lama mendiami area Keraton Surosoan ini.
Wah, ini hasil jalan-jalannya, Mister I. Gimana nih tadi ini? Bisa diceritakan ke pemirsa sebelum saya mengupas tentang lukisan ini. Tadi kebetulan dibukain mata batinnya sama Mister I ya. Aku melihat sosok setengah kepala ya Mas Tukul ya. Itu darahnya banyak banget, makanya tadi aku sempat nggak kuat ya Mister I ya. Sempat Itu ada yang berdiri, ada yang berdiri. Jadi cowok kebetulannya yang tadi yang datang cowok, dia lehernya kayak putus gitu, banyak darah di leher, makanya aku sempet udah drop ya tadi, hampir mau pingsan tadi aku. Apa kesan untuk keraton Soro Sowan ini? Lebih baik tempat ini lebih dirapikan lagi, dibersihkan, jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Kalau dari Mbak Arya? Sebenarnya intinya sama, cuman untuk keseluruhannya adalah setiap ini kan ada pertikaian karena ada kalau misalkan kita ada omongan sesuatu ditelaah dulu Mas Tukul, ditelaah dulu, jadi tidak ada pertikaian sama siapapun, sama pribumi ataupun sama luar negara. Oke, saya sangat setuju sekali. Apapun harus diselesaikan dengan musyawarah, mufakat. Dan ambil sisi positifnya dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang pastinya ada wisatanya, budaya, misteri, mitos-mitosnya. Ikut terus, Mister Tukul Jalan.